Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, rekan-rekan semua, selamat pagi ya. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Budi Aribowo. Pada semester ini saya ditugaskan oleh program studi untuk mengajar mata kuliah Quality Control atau pengendalian mutu atau juga kadang kita sebut sebagai pengendalian kualitas ya. Ini mata kuliah yang menurut saya cukup core ya di teknik industri. Karena kenapa? Seperti mata kuliah PPIC, itu biasanya nama pekerjaan yang relate dengan industrial engineering itu biasanya ada dua. Ya. Yang pertama adalah PPIC supervisor, ya, atau yang kedua quality control supervisor. Ya, jadi artinya mata kuliah ini memberikan kontribusi ya menurut saya ya yang cukup besar bagi seorang industrial engineering, ya seorang industrial engineers. Kalau teman-teman pernah melihat struktur production system atau sistem produksi, QC ini bagian ya, bagian yang lebih kecil atau bagian mikro dari sistem produksi yang luas ya. Sistem produksi itu nanti di situ ada PPIC, ada plan layout, ada manufacturing system. Nah, termasuk di dalamnya adalah PPIC. Ya, nah kebetulan saya mengajar kalau ruang lingkup production system itu saya mengajar di QC dan mengajar di manufacturing system. Ya, PTLP, ada Bu April, kemudian PPIC ada Bu Nunung ya. Jadi insya Allah semuanya saling terintegrasi dan saling terkait. Ya, kalau misalnya PPIC kita bicara inventory, ya bicara pemesanan produk, kita bicara MRP, ya, kita bicara master production schedule. Nah, kalau di QC kita bicara bagaimana kita menghasilkan produk yang berkualitas. Ya. Tapi berkualitas di sini dari perspektif keilmuan QC itu sendiri ya. Nanti akan kita pelajari yang namanya peta kendali ya. Kemudian akan kita pelajari juga namanya acceptance sampling. Ya, jadi dua hal itu, control chart dan acceptance sampling, itu adalah core daripada quality control. Ya, harapan saya yang lulus mata kuliah ini bisa mastery ya di dua core itu ya, di dua modul itu. Ya, di peta kendali, kemudian juga di acceptance sampling. Meskipun kita tidak hanya bahas dua itu. Kita juga membahas misalnya Six Sigma ya, yang merupakan bagian dari peta kendali dalam bentuk nilai sigma. Kemudian kita akan juga membahas yang namanya reliability. Reliability ini outputnya misalnya kita bisa menghasilkan apa yang kita sebut sebagai MTTF ya, mean time to failure. Ya rata-rata waktu untuk rusak gitu ya. Jadi kita tahu yang namanya komponen itu dia punya batas waktu ya. Anggap mobil atau motor kalian itu pasti ada komponen yang ketika dipakai sedemikian lama itu pasti mengalami kerusakan sehingga harus diganti. Nah, oleh seorang industrial engineer itu bisa dihitung. Ya. Rata-rata kerusakannya bisa dihitung. Jadi kalian sudah belajar yang namanya statistik ya. Jadi waktu kerusakan itu kita plot datanya, kita distribusikan, kita buat distribusinya, distribusi statistiknya. Kalau pernah diajarkan Bu Widya namanya CDF ya, Cumulative Distribution Function. Temannya tuh PDF ya, Probability Density Function. Nah, jadi kalau kita plot, nanti kita tentukan
Distribusinya apa nih begitu. Ya, kalau di reliability engineering itu ada 4 distribusi yang terkenal ya. Yang pertama distribusi normal, kemudian Weibull, kemudian log normal, dan distribusi eksponensial. Nah itu reliability, ya. Kemudian jadi ada 5 ya. Pertama peta kendali, yang kedua adalah acceptance sampling, yang ketiga Six Sigma, yang keempat reliability, dan yang keenam adalah experimental design atau rancangan percobaan. Ya, jadi kita bagaimana kita membuat satu rancangan percobaan untuk menghasilkan apa settingan variabel yang paling optimal. Optimal apanya, Pak? Ya, misalnya optimal dalam pengertian misalnya tingkat cacatnya lebih sedikit atau tingkat produk yang lebih bagus lebih banyak begitu ya. Nah, itu experimental design. Yang mana 5-5-nya itu beberapa ada praktikumnya ya. Ada 4 praktikumnya. Peta kendali jelas nanti ada praktikumnya, kemudian acceptance sampling ada praktikumnya, kemudian reliability tidak ada ya. Satu lagi adalah perancangan percobaan, itu ada praktikumnya. Nah, termasuk nanti rancangan percobaan praktikumnya cukup menarik ya. Karena waktu itu saya ambil ide dari ITS. Mereka kalau di ITS itu praktikum Taguchi-nya itu membuat kue tart begitu. Kalau di UAI ya saya ATM saja kita buat kue bolu begitu ya. Kue bolu. Mudah-mudahan bisa apa? Bisa offline ya tentunya prokesnya tetap dijaga ya. Tapi itu praktikum paling belakang ya. Masih 3-4 bulan lagi ya mudah-mudahan situasi Covid-nya sudah turun. Tapi tetap prokesnya harus dijaga ya. Oke, ya. Untuk porsi nilai praktikum besar, nah ini tolong teman-teman perhatikan. Selama praktikumnya lulus, ya, itu mudah-mudahan bisa membantu kelulusannya ya. Jadi saya titik tekannya di praktikum. Ya tentunya kita tidak mengabaikan juga yang namanya UTS dan UAS ya. Tapi nanti di praktikum porsi nilainya lebih besar ya. Sekitar 50% untuk praktikum. Jadi jangan sampai nggak ikut praktikum. Untuk asistennya ada Devino dan ada Dia ya. Nanti mereka akan segera menghubungi Anda untuk jadwal praktikum. Biasanya praktikum kita mulai di minggu ketiga atau keempat setelah saya memberikan materi tentang peta kendali ya. Jadi hari ini introduction, minggu depan kita sudah masuk ke materi peta kendali. Ya, jadi kita bicara filosofi di sini ya, dasar-dasar mengenai kenapa sih kok harus ada kualitas ya. Kenapa membutuhkan kualitas. Jadi kalau kita relate dengan customer itu ada konsep yang kita sebut sebagai QSP ya. Quality, Service, dan Price. Itu merupakan satu konsep yang istilahnya nature ya. Anda sebagai customer, itu nature secara alami, Anda akan menginginkan pertama ketika beli barang pasti apa? Kualitasnya bagus. Ya, kualitasnya bagus. Nanti bagus kita definisikan apa sih yang dimaksud dengan bagus ya. Atau dengan kualitas yang baik itu seperti apa sih, kualitas yang tinggi seperti apa. Itu bisa kita derivatifkan lagi ya, bisa kita turunkan lagi. Lalu yang kedua, service. Anda ingin dilayani dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya tanya-tanya barang itu dijawab begitu kan. Kemudian ketika barang itu dikirim, inginnya Anda cepat sampai. Itu sangat alami, sama seperti Anda beli di Tokped, beli di Bukalapak, begitu ya. Secara alami ketika kita beli misalnya di e-commerce atau di bidang di manapun kita membeli barang, kita ingin dilayani dengan baik. Ya, pertanyaan-pertanyaan kita dijawab ya. Kalau di bahasanya Tokopedia tuh apa fast response ya. Direspon dengan cepat. Kemudian dikirim dengan cepat begitu. Sama kayak Anda makan di restoran begitu.
Habis menulis menu biasanya dikasih apa? Tambahan, nggak pakai lama ya gitu. Karena kita ingin dilayani dengan cepat. Nah, itu berkaitan dengan service. Yang ketiga harga. Nah, ini kalau harga tentunya Anda sudah pernah belajar HPP ya. Harga pokok produksi, kemudian harga pokok penjualan. Ya di mata kuliahnya Pak Miftah kalau tidak salah ya. Mungkin Bu Niken juga pernah memberikan konsep HPP. Jadi yang namanya konsumen inginnya apa? Inginnya harga jual itu semurah mungkin. Itu sudah alami. Ya, ketika kita ingin membeli satu barang, kita akan bandingkan satu toko dengan toko yang lain. Sama-sama dilayani dengan baik, sama-sama barangnya berkualitas, tapi beda di harga. Pasti orang cari yang lebih murah. Ya. Nah, kalau bicara QSP, maka titik tekan mata kuliah ini adalah di quality. Ya, jadi bagaimana industri yang nanti akan kita masuki itu membuat barang yang atau menjual barang yang berkualitas ya. Jadi sebetulnya apapun pekerjaannya ya, kalau dari perspektif saya yaitu dagang ya. Sama nanti kalau Anda masuk industri apapun itu kan barang yang Anda produksi dijual gitu. Nah, dari situlah kita berangkat bahwa kita harus membuat barang yang berkualitas baik. Ya. Oke. Ini bukunya ya. Quality Control. Penulisnya Dale H. Besterfield. Ya, penerbitnya Pearson International Edition. Besterfield ini dia buat 2 buku yang berkaitan dengan kualitas. Yang pertama QC, Quality Control. Yang kedua TQM, Total Management, Total Quality Management. Ya, kalau nanti ambil apa namanya mata kuliah pilihan TQM, nanti pakai buku Besterfield juga, tapi yang TQM. Bedanya apa, Pak? Bedanya yang ini banyak rumusnya gitu ya. Ya karena kita di sini memang engineering-nya di ini ya ditekankan ya di mata kuliah ini. Ya. Jadi kembali lagi ke asas ya bahwa Anda calon industrial engineers. Ya, seorang teknik industri. Lulusan teknik industri. Ya salah satunya tadi kompetensinya ya Anda harus bisa menghasilkan apa? Proses yang baik sehingga menghasilkan produk yang baik juga. Ya. Nah, itu pendekatannya memang kalau ini enaknya ya, enaknya seorang engineer dibandingkan saintis ya. Saintis itu kan belajar ilmu dasar ya. Matematika, fisika, kimia. Kalau engineers itu dia belajar ilmu rekayasa gitu. Jadi 2 kali 2 itu nggak mesti 4 begitu kan. Tergantung apa? Tergantung konteksnya. Ya. Kalau 2 ayam kali 2 ayam gitu ya, kakinya berapa gitu? Nggak 4 ya kakinya. Ya. Nah, jadi industrial engineers itu karena bagian dari rekayasa, dia seorang engineers. Engineers itu istilahnya berani trial and error ya. Trial and error, kemudian ada kreativitas di situ. Beda dengan saintis ya. Saintis ya 1 tambah 1 2, nggak bisa kita apa-apain lagi. Makanya orang China itu tingkat kreativitasnya tinggi. Ya, dia beli barang dari Amerika misalnya gitu ya. Dia bongkar HP gitu, bongkar HP-nya. Wah, komponennya ini, wah ini kita bisa buat semua nih. Mereka bisa membuat produk yang sama dengan kualitas yang sama, tapi dikasih merek lain ya. Jadi sampai seperti itu. Apa namanya? Itu namanya reverse engineering ya. Pak Juang tahu itu reverse engineering itu ya. Oke ya, ini bukunya Quality Control. Kalau Anda punya bukunya atau sudah beli ya, akan beli, menurut saya sangat baik. Nanti diskusinya kita bisa lebih apa namanya? Bisa lebih terarah ya. Kemudian
Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang diambil dari buku bisa kita selesaikan bersama-sama. Baik, saya mulai apa sih definisi daripada kualitas ya? Jadi kualitas itu dapat kita kuantifikasikan. Ya, jadi kualitas itu sama dengan performance dibagi dengan ekspektasi atau harapan. Ya, jadi antara performance dan harapan. Saya misalnya beli satu barang HP ya, performance-nya bagus sekali. Melebihi apa? Melebihi ekspektasi. Ya, itu kondisi yang pertama. Kondisi kedua ketika saya beli HP, beli barang, performance-nya sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau performanya satu, ekspektasinya satu ya. Dan kondisi yang ketiga, ketika kita beli barang kok nggak sesuai sih dengan ekspektasi saya. Artinya nilai performance lebih rendah dibandingkan ekspektasi kita. Jadi makanya orientasi saat ini ya, dunia industri, itu dia sangat relate dengan customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu bisa didapatkan dari apa? Dari customer demand, keinginan pelanggan. Kalau kita buat house of quality, itu ada namanya voice of customer ya. Itu penting sekali. Jadi sekarang itu apapun yang diinginkan oleh customer kita buat gitu, sebagaimana keinginannya. Jadi kalau teman-teman beli mobil ya, Toyota, beli mobil baru Toyota di Auto 2000, itu kita nggak bisa beli mobil langsung beli saat itu nggak bisa. Kenapa? Karena beli mobil di Toyota itu inden. Kenapa bisa inden, Pak? Karena sistem produksi mereka adalah just in time. Sistem produksi tepat waktu. Nah, sistem ini merupakan satu sistem yang sangat baik ya, sangat bagus dan berasal dari Jepang, ya, origin dari Jepang ya, sistem produksi tepat waktu Toyota. Ya. Nah, artinya apa? Ketika kita bisa inden, artinya kita bisa milih. Pertama kita bisa milih warna, kita bisa milih aksesoris, ya. Kita bisa milih misalnya apakah pakai AC atau tidak. Seperti itu. Kalau sistemnya just in time. Coba sistemnya make to product ya. Jadi kita buat dulu baru nanti terserah konsumen milih yang mana. Itu kebalik ya. Jadi yang satu make to order, yang satu make to stock. Iya, kalau misalnya kita, saya pengen mobil Toyota Innova warna merah gitu. Tapi ketika saya datang ke Auto 2000 nggak ada yang warna merah. Nah, sistem produksi tepat waktu itu dia diaplikasikan untuk tadi bagaimana Toyota memenuhi kebutuhan daripada pelanggannya ya, daripada customer-nya. Nah, jadi sekarang begitu ya kalau di industri ya, bagaimana kita berlomba-lomba membuat customer itu satisfaction dan membuat produk sebagaimana sesuai dengan keinginan daripada customer. Nah, jadi di sini dikatakan kalau nilai Q lebih dari 1, artinya performance-nya lebih bagus, maka customer has a good feeling about the product or service. Ya, punya good feeling lah ya. Ini masih belum terkuantifikasi ya. Good feeling itu apa Pak gitu ya. Ya pokoknya senang gitu. Ini susah dibayangkan ya. Abstrak, sangat abstrak sekali. Ya. Nah, kita menuju ke sini. Jadi membuat apa? Membuat satu produk yang punya performance yang bagus. Kalau customer punya good feeling, dia akan melakukan apa yang kita sebut sebagai repeat order. Dia akan beli lagi. Atau paling tidak dia cerita ke orang lain. Ya ke teman baiknya gitu ya, atau teman kantornya. Kamu kalau beli mobil Toyota ke sini aja loh. Ini bagus ini mobilnya nih gitu kan. Nah,
Tapi kalau bad feeling itu lebih banyak lagi yang diceritakan ya. Saya pernah baca tuh perbandingannya 1:5 atau 1:10 ya. Jadi kalau good feeling dia cerita ke 1 orang, tapi kalau bad feeling dia cerita ke 5 orang begitu. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan model-model brand-brand seperti Toyota, Honda itu dia sustain di pasaran ya. Punya determinasi yang bagus karena mereka benar-benar menjaga kualitas daripada produk yang dibuat begitu. Ya, alhamdulillah saya dulu hampir 3 tahun ya memberikan pelatihan di Astra Internasional ya. Jadi waktu itu AHM, Astra Honda Motor mengadakan pelatihan yang kita sebut Foreman Goes to Campus. Ya, pelatihannya di Astra Internasional di Sunter. Ya, yang datang itu adalah foreman ya. Foreman itu level 2 dari bawah ya kalau di industri ya. Kalau teman-teman nih nanti kalau lulus, kalau pabrik itu kan ada beberapa level ya. Kalau level pertama itu operator, level 2-nya foreman. Nah, kalau teman-teman itu yang lulus ya, yang baru lulus, fresh graduate gitu akan masuk di level supervisor. Jadi teman-teman ini kalau kerja di pabrik itu pasti punya anak buah. Ya, walaupun 1, 2 tapi punya bawahan begitu. Ya, jadi bawahannya tuh kadang-kadang umurnya lebih sepuh dibandingkan kita gitu ya. Bahkan ada yang mungkin seumuran saya, 40 tahun, 50 tahun gitu. Ya, sebagai foreman. Tapi memang begitu sistemnya. Ya, ada kajian-kajian sosiologis kenapa perusahaan lebih mengambil ya mahasiswa yang fresh graduate dibandingkan dia harus mengambil orang dari bawah, dari foreman gitu ya. Itu ada kajian sosiologisnya ya. Cuman kalau saya ceritakan panjang ntar. Karena kita bahas quality control di sini. Ya, jadi itu saya kenalan tuh dengan orang-orang di mana? Orang-orang di AHM ya. Banyak ya, banyak ilmu juga ya, kita bertukar ilmu ya. Dan saya baru tahu pada saat di sana ya. Itu orang Jepang itu terkenal dengan kepraktisannya ya. Makanya saya suka sebutkan singkatannya KISS, KISS. Keep it simple and smile. Ya. Contohnya misalnya begini, teman-teman kan udah belajar statistik ya. Ada di statistik itu materi tentang korelasi. Kita ingin tahu apakah ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Ya. Kemudian kita lakukan uji hipotesis. Ada yang tahu? Uji hipotesis untuk korelasi? Ada yang masih ingat? H0-nya aja deh. H0-nya apa sama apa? H0-nya bagaimana menyebutkan uji korelasi antara X dan Y? Ada yang masih ingat nggak? Oke ya, mungkin lupa Pak, maaf Pak. nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi kalau Anda nanti buka lagi bukunya Walpole ya, H0-nya itu adalah rho sama dengan 0. Rho itu adalah huruf Yunani ya. Jadi kalau di statistik itu nanti kita akan banyak sekali bicara statistik. Kalau rho itu huruf Yunani melambangkan populasi. Ya. Kalau hurufnya Romawi, X bar S itu adalah lambang daripada apa? Lambang daripada sampel ya. Nah, jadi rho sama dengan 0, kemudian langkah keduanya rho tidak sama dengan 0, kemudian kita tentukan alfanya, kita tentukan wilayah kritiknya, kemudian kita cari apa? R hitungnya, baru bisa kita buat kesimpulannya seperti apa. Dan itu rumit begitu ya, panjang ya. Harus buka tabel ya, kalau ke tabelnya ketinggalan ya wassalam gitu kan, tabel normalitas. Nah, kalau saya temukan di Jepang itu sederhana. Jadi sumbu kartesius X dan Y, mereka bagi 4. 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Gampang mereka. Kalau kuadran 1 tambah kuadran 3, jumlah titiknya ya. Kan kalau di korelasi kita titik-titikin gitu ya di kartesius ya. Kalau kuadran 1, jumlah titiknya, kuadran 1 ditambah kuadran 3,
jumlah titiknya lebih kecil dibandingkan kuadran 2 dan kuadran 4, itu berarti ada korelasi. Udah gitu aja. Jadi benar-benar dan banyak gitu ya, keep it simple and smile tuh banyak di situ. Contoh kedua, saya waktu ngajarin mereka bagaimana cara mencari apakah datanya itu normal atau tidak. Itu saya ajarkan pakai apa? Uji normalitas data ya. Teman-teman udah belajar ya uji normalitas data ya. Kalau standarnya kan pakai chi-square. Ya. Bisa juga pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Atau pakai yang lain begitu. Anderson-Darling juga bisa ya. Anderson-Darling juga bisa. Itu waktu saya ajarkan pakai apa? Uji normalitas data. Ya pakai H0, H1 dan seterusnya. Pak, ini caranya lama, Pak, begitu. Di kita ada yang mudah. Pakai apa, Pak? Namanya uji tarik, Pak. Uji tarik itu kertas normal. Ya, mereka nggak tahu itu kertas normal, tapi saya tahu. Kertas normal itu angka akumulatif dari data ya. Data kamu diurutkan dulu ya dari terkecil terbesar, kemudian dicari akumulasinya, diurutkan. Nah, hasil kumulatifnya itu dibuat titik. Jadi kalau titiknya itu menyerupai garis lurus, berarti datanya normal. Ini Pak, gini aja Pak, gampang Pak. Hebat sekali itu. Ya, jadi pendekatannya praktikal ya orang-orang Jepang ya. Makanya saya senang gitu kalau menjelaskan apa konsep-konsep Jepang tuh nggak ada yang susah secara apa secara teoritis gitu kan. Apa yang susah coba? Karena Anda teman-teman belajar Seven Tools, ada yang susah dari Seven Tools? Nggak ada. Ya, tapi itu dipakai di industri Jepang. Ya. Di AHM, di Toyota, bahkan dia merambah ke industri-industri yang di luar Jepang. Saya waktu jalan ke Nestle, ya Nestle itu yang buat banyak ya makanannya ya, susu dan lain-lain. Bahkan saya baru nggak di warteg tuh, di warteg bukan warteg, warkop. Kalau saya mampir ke warkop gitu ya, mau makan Indomie gitu. Ada susu cap nona itu dari Nestle rupanya. Ya. Ada ya teman-teman yang cowok-cowok nih ya, biasa datang ke warkop, ada susu cap nona itu buatan Nestle, Swiss ya. Nestle itu waktu saya jalan ke sana itu di papan tulisnya ada diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Ya, itu menunjukkan bahwa apa aplikasi konsep-konsep orang Jepang dalam pemecahan masalah itu sangat praktis. Ya, dia ambil satu dari sini. Ya, salah satu Seven Tools itu kan peta kendali ya. Nah, peta kendali itu bukan dari Jepang. Peta kendali itu yang buat adalah Sheward ya. Nanti ada historinya bagaimana ilmu ini berkembang. Kemudian based on American Society for Quality ya. Itu mendefinisikan kualitas itu as a subjective term. Apa namanya subjektif. For which each person or sector has its own definition. Nah ini. Ya, jadi siapapun bisa mendefinisikan dalam bentuk apapun begitu. Saya kalau barangnya bentuknya indah berkualitas. Mungkin teman-teman kalau barangnya tahan banting, Pak, kualitas. Oh, kalau barangnya endurance-nya panjang, Pak, gitu ya. Misalnya beli batu baterai atau beli lampu ini nggak mati-mati gitu ya. Udah setahun, 2 tahun, 10 tahun ini masih aja gitu ya. Masih berfungsi. Nah, berarti itu berkualitas, Pak, barangnya. Ya, makanya kalau Jakarta nih apa bendungannya kalau yang buat Belanda tuh bertahan Pak sampai sekarang ada yang bilang gitu ya. Nah, itu. Jadi orang punya term atau definisi masing-masing tentang kualitas. Ya nanti ada yang menarik nanti saya ceritakan. In technical usage, the characteristic of a product or service that bear on its ability to satisfy state or implied needs. Ya, jadi secara teknis dapat kita definisikan bahwa kualitas itu adalah kemampuan untuk memuaskan pelanggan atau implies needs, memenuhi kebutuhan pelanggan. Or a product or service that it's free of deficiencies, ya. Atau produk itu tidak memiliki apa kekurangannya. Jadi sebetulnya memang mendefinisikan kualitas itu tidak harus produk ya.
bisa juga services atau jasa ya. Tapi kita titik tekan di mata kuliah ini adalah produk. Nah, nanti teman-teman belajar di TKM atau di manajemen jasa ya dengan Bu Niken, itu berkaitan dengan quality. Kalau dia menurut ISO 9000-2000, ya, ini juga di TKM ada penjelasannya ya. Itu the degree to which a set of inherent characteristic fulfills requirement. Ya, jadi dia ada set. Jadi kualitas itu ditentukan oleh beberapa variabel, tidak hanya 1-2 variabel, tapi banyak variabel. Ya. Itu menurut ISO 9000-2000. Sehingga dengan demikian ada satu definisi kualitas yang sering anak-anak teknik industri pakai. Ya. Jadi kalau buat kuesioner ya, atau misalnya ambil KP atau tugas akhir ya skripsi itu banyak. Ini saya bilang banyak ya, nggak semua ya. Banyak anak-anak teknik industri itu mengambil dimensi kualitas daripada Garvin. Ini cukup terkenal dimensi kualitas daripada Garvin. Dimensi yang pertama atau variabel yang pertama adalah performance. Jadi untuk mendefinisikan bahwa barang itu berkualitas atau tidak adalah yang pertama performance-nya. Apa itu performance? Primary product characteristic. Apa sih fungsi utama dari produk pulpen? Apa fungsi utamanya? Ya, oh buat nulis. Nah itu berarti primary product atau performance-nya. Ya, HP fungsinya buat apa sih ya? Coba deh Anda pikirkan deh. HP itu apa fungsi utamanya? Ya mungkin kalau orang sekarang yang penting bisa WA Pak. Bisa WA tuh kalau saya bisa WA saya bisa kirim gambar, bisa apa namanya kirim tulisan begitu, kirim video dan lain-lain. Atau yang penting bisa media sosial Pak, bisa FB, bisa Instagram ya Spotify dan lain-lain. Itu primary. Mobil, motor, apa motor misalnya? Ya bisa dipakai untuk kita sebagai alat transportasi. Itu adalah primary product dari suatu performance, jadi itu primary product ya karakteristik. Variabel kedua atau dimensi kedua adalah secondary karakteristik. Misalnya apa? Misalnya tadi pulpen fungsi utamanya buat nulis, tapi dia juga ada penghapusnya, jadi kita tambahkan fitur penghapus di situ. Motor fungsinya sebagai alat transportasi yang penting bisa jalan. Ya. Ditambah fiturnya apalagi hemat bahan bakar begitu kan? Ya. Jadi fitur keduanya apa? Hemat bahan bakar. Mobil demikian. Fiturnya apalagi? Hemat bahan bakar, Pak. Apalagi? Bisa pakai AC. Ya kalau motor kan nggak bisa kan? Kalau mobil bisa kan pakai AC. Orang nggak kehujanan tuh ada, saya ketemu di internet tuh ya. Enaknya naik motor, kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan gitu. Ada tuh tulisan tuh, enaknya naik motor, kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Tapi naik mobil juga enak, kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan gitu ya. Oke, ya. Itu jadi fitur. Apa secondary karakteristiknya? Yang kemudian conformance, meeting specification or industry standards. Ya, jadi dia sesuai dengan apa? Dengan standar yang telah ditetapkan oleh badan yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya. Contohnya apa kalau di Indonesia SNI. Ya. Helmnya udah ber-SNI belum begitu kan? Ya, helm yang paling sering yang kita dengar ya kata-kata SNI. Ya, kemudian alat-alat industri ya tools itu biasanya ditanya SNI-nya udah ada belum? Mesin bubut kamu udah ber-SNI belum gitu kan? Nah, jadi meeting specification or industry standards. Itu conformance.
Kemudian reliability. Nah, ini tadi yang saya cerita di depannya bahwa kita nanti ketemu mata kuliah reliability sekitar 2-3 pertemuan ya setelah UTS. Jadi sebelum UTS saya fokus ke peta kendali dan acceptance sampling. Nanti setelah UTS kita fokus ke reliability dan design experiments. Jadi reliability itu kita sebut sebagai average time for the unit to fail. Ya. Jadi misalnya apa namanya? Mesin bubut. Mesin bubut itu kan ada mata boardnya ya, mata bubutnya ada dia. Teman-teman udah belajar ya proses manufaktur. Itu kan kadang-kadang mata bubutnya ya, itu kan lama-kelamaan aus gitu kan. Atau komponen di dalam mesin bubutnya ada komponen yang aus. Atau misalnya teman-teman punya motor, ada businya atau punya mobil ada busi di situ, itu suatu saat akan apa? Akan fail. Nah, makanya reliability ini kita sebut sebagai average time for the unit to fail. Nanti ada rumusnya sendiri, matematikanya namanya MTTF, mean time to failure. Ya. Ada juga nanti mean time between failure, MTBF. Ya. Jadi istilahnya banyak ya. Ada juga MTTR, mean time to repair ya. Pak, fungsinya apa sih Pak? Tahu mean time to ini apa? Mean time to failure gitu ya. Mau tahu kok harus dicari itu kenapa sih ya? Ada fungsinya. Yaitu mencegah terjadinya apa? Mesin itu down. Bayangkan kalau mesin pabrik itu down satu aja. Anda punya 5 mesin ya. Mesin A, B, C, D, E. Mesin yang C berhenti. Rusak. Padahal proses pekerjaannya berurutan. Apa yang terjadi? D sama E nganggur. Nggak bisa. C, D, E bahkan nganggur tiga-tiganya. Yang kerja A, B gitu kan. Nah, nanti pegawainya malah karyawannya, loh itu kok nganggur enak banget. Iya mesin kita fail nih, nggak bisa kerja gitu. Itu artinya pabrik mengalami idle. Bayangkan kalau idle-nya sejam, 2 jam ya, 3 jam. Itu berapa itu yang nggak bisa diproduksi? Ada yang tahu nggak kira-kira merakit satu buah motor waktunya berapa? Silakan yang tahu. Merakit satu motor Honda Beat gitu ya. Itu berapa waktunya kira-kira aja? Ada yang tahu? Di bawah 10 menit ya Pak? Di bawah 10 menit. Iya betul. Kira-kira berapa kalau di bawah 10 menit? Kalau pastinya saya belum tahu sih Pak. Pasti belum. Oke. Ini dengan siapa ya tadi ya? Saya nggak bisa baca namanya, Kak. Muncul di sini saya. Max Pak. Oh, Max. Oke. Betul ya, di bawah 10 menit ya. Tapi kalau saya diskusi dengan teman-teman di AHM, itu sekitar 15 detik. Jadi 15 detik jadi satu motor. Ya. Mungkin Bu April sudah mengajarkan ya di mata kuliah perancangan sistem kerja. Kenapa kok bisa seperti itu? 15 detik satu motor. 1 menit berapa motor? 4 motor. 60 menit berapa motor? 240 motor. Coba Anda bayangkan. Kalau idle 1 jam, gara-gara mesin rusak, gara-gara kita tidak maintenance, ya itu gagal diproduksi itu 240. Nah, gimana kalau konsumen yang udah pesan ini kok nggak jadi dikirim nih gitu? Iya Pak, ini ada kerusakan mesin di pabrik. Nah, sudah. Kalau Honda nggak ada lawan, dia ngomong-ngomong apa aja boleh. Tapi kalau yang industri-industri yang punya kompetitor banyak, itu bermasalah begitu ya, bermasalah. Oke ya, jadi gunanya untuk Anda menghitung MTTR ini atau MTTF ini, itu adalah Anda bisa melakukan proses perbaikan sebelum kerusakan terjadi. Ya, itu adalah reliability atau dimensi yang keempat. Dimensi yang berikutnya itu adalah durability, useful life. Ya, kadang tadi kita punya produk masih bisa diperbaiki.
Ya kita servis masih bisa jalan. Tapi memang pada satu saat itu udah nggak bisa diservis lagi. Ya, Anda punya motor bertahan 10 tahun masih bisa bertahan, tapi masuk tahun ke-15, tahun ke-20 mungkin udah nggak bisa bertahan. Nah, itulah yang kita sebut apa? Durability. Ya. Pada satu saat akan tidak bisa berfungsi begitu ya. Nanti ada belajar namanya kurva Betap. Nah, ini saya kasih tips buat Anda nih. Jadi kalau beli barang elektronik, kalau saya ya, beli barang elektronik, karena saya belajar kurva Betap ini. Nanti di googling aja kurva Betap. Ya. Betap ini, Betap tempat mandi itu loh, Betap ya. Sering kita jumpai di hotel-hotel itu Betap. Itu ada kurvanya. Jadi kerusakan itu, peluang kerusakan paling besar itu di awal sama di akhir. Makanya hati-hati ketika teman-teman beli produk itu di awal. Ya, karena potensi kerusakannya tinggi. Kalau di akhir sudah jelas, barang satu saat akan rusak, akan tidak bisa dipakai. Tapi di awal itu jelas. Ya. Makanya saya kalau beli barang di toko elektronik, yang pertama saya cari toko elektronik yang paling dekat. Ya. Yang kedua, saya pasti minta garansi toko. Saya nggak mau garansi pabrik gitu ya. Saya maunya garansi toko. Kalau saya beli kulkas, beli AC, nggak nyala nih atau nggak dingin, ya AC-nya atau kulkasnya, saya bisa langsung pulangkan. Ya bayangkan kalau Anda tinggalnya di Depok, Anda belinya di Glodok gitu kan. Oh, itu gimana ngembaliinnya? Ya, jadi cari yang paling dekat. Yang kedua, kalau garansi pabrik itu bermasalah juga. Kenapa? Karena mungkin baru 2 minggu, baru 3 minggu, baru sebulan itu dikembalikan barang Anda. Lama. Kalau garansi toko rusak hari ini, bisa diganti hari ini. Tinggal telepon, Pak ini rusak Pak, nggak dingin gitu, minta tuker. Gitu. Biasanya mau toko ya. Makanya saya pastikan tokonya bagus, ya, benefit tokonya ya. Dan kita pastikan kalau misalnya rusak mau ditukar dia. Biasanya mereka nggak mau ganti uang ya, mereka ganti barang lagi gitu ya, di barang. Ya karena gini, karena kalau Anda beli AC, beli kulkas itu kan ada freon ya di situ. Nah itu kalau freon itu sering terguncang, itu kualitas fungsinya menurun ya, menurun. Kalau diantar pakai mobil kan suka ini ya, suka ketemu jeglogat gitu ya, atau apa gitu ya, jalannya kurang bagus. Oke, ya. Saya jadi ingat teman saya waktu ini kuliah dulu, dia beli laptop, itu nggak dia matikan 3 hari 3 malam. Saya jadi kepikiran gitu, baru ngerti sekarang, kok nggak dimatiin gitu kan, udah 3 hari 3 malam. Enggak Bud, itu cobain rusak apa enggak gitu kan. Ya, sampai seperti itu ya. Jadi 3 hari 3 malam nggak dimatiin, karena digaransi tokonya 3 hari. Ya. Oke, itu durability. Kemudian service, resolution of problems and complaints. Jadi ada nggak ininya? Apa namanya? Kalau saya misalnya barang saya in case satu saat rusak, ada nggak tempat servisnya? Ya. Misalnya kenapa saya kalau beli motor itu Honda, bukan Yamaha. Padahal Yamaha itu secara estetik itu lebih bagus dibandingkan Honda. Tapi saya nggak mau beli Honda. Kenapa? Karena saya nggak mau beli Yamaha. Kenapa? Karena Honda tuh tempat servisnya banyak. Ya, di mana-mana tuh ada tempat apa? Saya bisa hitung ya dari sini ke rumah saya tuh ada 1, 2, bahkan bisa 4 tempat servis ya. 4, 5 ada 6 bahkan kalau sampai ke kampusnya dari rumah saya ya. Tempat servis Honda. Tempat servis Yamaha paling 1, 2. Dan itu ini ya. Kalau banyak motornya itu pasti servisnya lama. Kalau Honda terukur dia. Pokoknya rata-rata tuh Honda 1 jam.
Bahkan mereka garansi 45 menit gitu ya, ada tulisannya di situ. Tapi saya lihat sekitar 1 jam lah ya sama urusan administrasi. Cepat. Nggak nunggu lama gitu ya. Kalau Yamaha, saya dulu juga punya Yamaha Mio. Itu saya tinggal biasanya kalau servis Yamaha tuh. Saya antar pagi, saya pulang ke rumah gitu kan. Karena rame banget. Ya. Ya tapi ya dua-duanya motor berkualitas ya. Cuman tadi ada perbedaan-perbedaan yang ini. Kemudian misalnya kalau teman-teman beli HP, beli laptop, carilah yang kira-kira nanti kalau rusak itu bisa servis gitu ya. Tahu di mana servisnya dan resmi gitu ya. Kalau resmi itu kan harganya resmi. Jadi kita sebagai konsumen itu tidak merasa dirugikan ya. Respons ya. Jadi gimana human to human interface-nya, dilayani dengan baik atau tidak ya. Ketika kita bertanya apakah dijawab, ada fast response atau tidak. Ya, ramah atau tidak begitu kan. Jangan salah ya. Orang yang beli, ada tuh bapak-bapak pakai kaos oblong, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, tapi beli apa? Beli Lexus, ada. Itu sales-sales cerita teman-teman tuh ya. Nah, itu penting tuh. Bahkan mungkin yang pakai baju rapi, pakai sepatu, pakai apa gitu, cuma lihat-lihat aja gitu. Kadang-kadang gitu ada kayak Bob Sadino tuh ya. Ya santai kan dia bawaannya ya. Ya in case itu nggak bisa kita generalisir ya. Itu case by case, person to person ya. Tapi tadi ya dealer, ya bagaimana kita melayani pelanggan dengan baik. Ya, tadi saya ceritakan secara natural pelanggan itu cheaper, better, faster. Ya. Yang berikutnya adalah estetik. Nah ini tadi saya singgung-singgung Yamaha ya. Wah bagus nih motornya kan secara estetika. Estetika itu lebih ke exterior finishing-nya. Dan ini sifatnya abstrak ya. Jadi tidak ke logika kita, tapi ke perasaan kita. Iya kan? Apalagi kalau bisa dua-duanya, performance-nya bagus, estetikanya bagus. Nah, misalnya kayak iPhone ya. iPhone itu kan siapa ini pendiri Apple? Saya lupa kok jadi namanya tuh. Ada yang ingat? Pak. Steve Jobs. Steve Jobs itu dulu ambil mata kuliah kaligrafi begitu. Coba Anda bayangkan ya, dia kuliah di Harvard kalau, tapi dia ambil kan boleh ya ngambil lintas prodi ya, kayak sekarang ini kita mau ambil apa. Ya dia ambil mata kuliah istilahnya apa, humanities-nya itu adalah kaligrafi gitu ya. Itu berpengaruh kepada desain-desain Apple ya. Ketika masanya Steve Jobs. Sehingga Apple terkenal selain performance, secara estetikanya juga bagus begitu. Jadi dua-duanya bagus. Makanya dijual dengan harga mahal, orang beli gitu loh. Dan menjadi prestis kan orang beli itu ya. Kalau saya punya, apalagi sekarang sudah sampai iPhone berapa? 13 ya. Orang rela gitu kan, kalau teman-teman lihat di luar negeri itu orang antri gitu kan. Besok ini peluncuran iPhone 13 terbaru gitu. Orang antri tuh di luar toko tuh. Akhirnya menimbulkan pekerjaan baru, jasa antrian ada tuh. Di Amerika ada tuh sekarang tuh jasa orang antri. Ya. Bayar berapa ya, misalnya $50 atau $100 ya. Oke. Jadi estetik. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan ketika kita memilih satu produk. Kemudian yang terakhir adalah reputasi. Ini nggak bisa kita pungkiri ya. Reputasi ini kita bicara branded dan nggak branded. Barang bermerek dan barang tidak bermerek. Tentunya ketika kita disuruh milih misalnya antara iPhone sama HP merek BlackBerry aja gitu kan, ada bukan BlackBerry, Strawberry. Ya pasti kita pilih iPhone karena apa? Karena branded. Ya. Ya kalau misalnya disuruh milih Xiaomi sama Vivo gitu ya kita masih timbang-timbang gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi artinya
orang itu akan relate cenderung pilih apa? Pilih barang yang branded gitu. Ya, pilih barang yang branded. Apapun itu ya, kalau ada mereknya itu punya apa ya, memang nggak bisa kita pungkiri. Daripada kita beli misalnya beli laptop nggak ada mereknya gitu, oke lah bagus ya, kualitasnya bagus, tapi kita nggak bisa ini. Ya saya aja ragu gitu ya, kalau misalnya harganya nggak beda jauh, tapi dia nggak ada brandnya. Ya tentu sebagai customer kita akan milih barang yang sudah branded. Apalagi kalau branded itu dia secara after sales-nya, ya pasca penjualannya dia dilayani dengan baik begitu ya. Oke, ini yang tadi ya saya sedikit kembali ya, bahwa ini adalah set daripada bagaimana kita mendefinisikan apakah satu produk atau services itu bermutu atau tidak ya. Jadi berdasarkan ini. Ini Garvin ya. Nanti ada metode lain ya. Kalau service quality itu ada metode Parasuraman ya. Orang India itu Parasuraman ya. Dan lain-lain. Oke. Contoh ya. Contoh saya mau tahu ya yang lebih berkualitas printer A atau printer B begitu kan. Ya, kita nggak usah sebut merek ya. Kita sebut saja printer A atau printer B. Saya mau beli printer nih, tapi saya ingin beli printer yang berkualitas. Apakah saya harus beli printer A ataukah saya harus beli printer B? Ya. Jadi dimensi kualitasnya kita list dulu. Apa tadi? Ya. Performance-nya apa? Oh, kalau performance itu adalah jumlah halaman per menit. Oh, kalau performance itu kepekatan cetak. Jadi definisi operasionalnya kita turunkan lagi. Ya, Pak, itu definisi operasional sebaiknya 1 atau 2. Sebanyak-banyak ya selama Anda bisa menurunkan definisi operasional, kalau bisa kita tulis, nanti kita pilih. Ya, nanti kan ada uji validitas data, ada uji reliabilitas data ya, di statistik sudah pernah ya mungkin ya. Fiturnya dilengkapi dengan penyangga ganda. Fitur yang lain adalah kemampuan mencetak foto digital ya. Oh, printer saya selain bisa ngeprint juga bisa nyetak foto nih. Nah, itu fitur ya, second characteristic. Reliability ya. Dia di sini nggak pakai MTTF tapi pakai MTBF ya, mean time between failure. Ya, definisi operasionalnya adalah mean time between failure. Conformance, apa misalnya ketajaman cetak dibandingkan dengan kompetitor. Durability, apakah lebih lama atau lebih sebentar begitu ya. Dugaan waktu hingga ketinggalan zaman, nah, bisa juga. Rata-rata usia komponen utama ya, misalnya kalau printer apanya tintanya misalnya ya, itu kita jadikan definisi operasional dari printer tersebut. Serviceability, kemampuan layanan. Misalnya apa? Tersedia pusat reparasi. Saya beli printer merek Epson. Nah, ini kalau rusak saya reparasi kemana begitu. Nah, itu Anda harus cek itu kalau beli barang. Oke. Kemudian estetik, keindahan, misalnya bentuk dan warna gitu ya. Nah, ini juga punya pengaruh ya. Apalagi kalau orang-orang dia punya hubungan emosional dengan warna-warna tertentu gitu kan. Nah, saya sukanya merah gitu kan. Akhirnya dia beli barang itu semuanya warna merah, ada tuh. Saya pernah ketemu tuh anaknya, dia cita-citanya bikin restoran apa ya? Pokoknya semua sayurannya merah. Tomat, wortel gitu ya, pokoknya cenderung warna merah tuh. Rumah makan merah apa gitu ya. Nasinya nasi merah, coba ada banyak gitu. Ada tuh mahasiswa yang gitu. Saya waktu itu ngajar JK3 ya. Ngajar JK3 ada mahasiswa yang nulis proposalnya ide untuk bisnisnya itu gitu loh, buat rumah makan merah. Jadi semua kacang merah, nasi merah, sayurannya merah semua tuh di list sama dia tuh. Itu boleh juga nih saya bilang gitu. Ya ada kayak apa? Secang kan warnanya merah ya. Minumannya secang tuh. Ya, secang kayak dia seperti herbal ya secang itu ya. Mungkin teman-teman bisa googling itu secang.
Nah, ini jaminan merek ya, kualitas yang dipersepsikan itu tadi adalah branded atau tidak gitu kan. Ya, itu harus dicek semua. Kemudian kita bisa buat bobot. Ya. Performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, perceived quality ya, atau branded atau tidak tadi, merek. Kita bisa kasih bobot. Nah, ini bisa Anda kasih ke pakar. Bisa kasih ke pakar, suruh mereka isi. Tekniknya namanya AHP ya, Analytical Hierarchy Process. Nanti ke Bu Nunung kalau mau belajar AHP. Ya, ambil mata kuliah pilihan analisis keputusan ya. Nah, itu bisa kita tentukan bobotnya berapa begitu. Ya. Atau pakai model-model lain. Ya pakai fuzzy. Nah, itu di mata kuliah analisis keputusan. Nanti bobot ini totalnya 1 ya. Jadi kita merasa bahwa yang paling berperan dalam kualitas adalah kalau kita lihat di sini adalah performance. Baru setelah itu reliability dan durability 15% ya kontribusinya. Dan sisanya lain-lain. Feature itu kecil, kemudian aesthetic itu kecil ya, 5%. Cuman kalau di total semuanya itu adalah 100%. Nah, kemudian kita tinggal apa? Tinggal kita berikan skor kepada apa? Kepada printer yang mau kita beli. Ya. Ini printer ini sama printer ini bagusan mana sih? Oh, bagusan ini. Nilainya berapa? Kita kasih pembatasan 1 sampai 10. Fiturnya apa gitu ya? Fiturnya bagusan mana? Oh, bagusan X, Pak. Ya, dia ada bisa nyetak foto, yang ini nggak bisa nyetak foto, Pak. Gitu kan ada yang begitu. Tapi juga hati-hati dengan ada istilahnya secret demand ya. Kadang-kadang itu customer maunya yang sederhana aja gitu. Ya nggak mau yang ribet-ribet gitu kan. Sama kalau beli motor tuh misalnya saya nggak mau yang Honda CBR apa 150 ribet. Saya beli itu aja tuh Honda Win gitu kan. Nah dulu zaman saya Honda Win. Honda untuk guru ya. Mungkin buat saya cocok tuh Honda Win. Nggak ada fitur apa-apa ya. Itu bensin juga nggak ada tuh kalau teman-teman tahu ya Honda Win 100. Itu mereka stop produksi 2005 ya. Mulai produksi itu 21 tahun itu. Dari 80-an sampai tahun 2005 itu diproduksi kemudian di stop. Itu satu-satunya motor Honda itu yang nggak ada indikator bensinnya coba. Bayangkan ya. Tapi dipakai oleh guru, petugas kelurahan gitu kan. Ya. Nggak, pokoknya sederhana sekali Honda tuh keluarin ya. Ininya fiturnya. Ya kadang-kadang ada orang yang suka begitu gitu. Ya kalau lihat CBR kan wah ini lengkap semua gitu ya. CBR 150, CBR 250. Oke, jadi kita kasih skor ya. Kemudian skor itu kita kali maaf suaranya agak kencang. Skornya kita kalikan dengan apa bobot. Nah, akhirnya ketahuan, kita bisa lihat di sini totalnya, kemudian kita totalkan. Merek X totalnya 7,45, merek Y 6,995. Sehingga demikian, kita bisa mengatakan bahwa apa? Merek X lebih berkualitas dibandingkan dengan merek Y. Ya, jadi itu adalah definisi kualitas. Ya, jadi ditentukan oleh satu set variabel penilaian. Kita bisa ambil dari set itu adalah definisi apa? Dari Garvin ya. Dari set Garvin, nah kita bisa tentukan, oh kualitasnya 7,45. Oh ini kualitasnya 6,95 begitu. Nah, saran saya kalau teman-teman mau beli barang atau orang tua kalian mau beli barang gitu ya, coba aja pakai ini begitu. Bapak, Ibu barangnya mau beli barang yang seperti apa gitu kan? Kualitasnya yang kualitas seperti apa begitu.
Nanti saya hitungin Pak ininya bagusan yang mana begitu kan. Atau beli motor, beli mobil, beli mesin cuci. Misalnya ibu Anda pengen beli mesin cuci, ya mereknya apa? Misalnya ada Sony, ada apa tuh merek-merek LG gitu kan. Coba aja dibuat sepertinya. Nanti isinya bareng-bareng gitu kan sama ibu. Oh berarti ini paling bagus nih. Ya. Ya tentunya kita nggak ngomong price ya di sini ya. Kita ngomong tadi kalau QSP adalah quality service price. Ya, servisnya kita tidak bicara juga, meskipun kita singgung-singgung, tapi kalau price sama sekali enggak. Ya, meskipun price itu juga menentukan ya keputusan orang itu membeli atau tidak. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjutkan, atau yang mau didiskusikan silakan. Dari saya masih cukup, Pak. Mau ada yang teman-teman tambahkan atau mau tanyakan silakan ya. Oke, kita masuk ke definisi quality control yang lebih teknis ya. Di aplikasinya di dunia industri seperti apa. Ya, ini jadi bekal teman-teman untuk nanti ketika masuk ke dunia kerja atau minimal jadi bekal teman-teman buat mengerjakan KP atau tugas akhir. Ya kalau kerja memang kadang-kadang tempatnya tuh nggak sesuai pilihan kita begitu ya. Tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan pilihan kita, tapi kita senang di situ. Ya. Jadi ada banyak ya senior kalian itu masuk misalnya ke dunia marketing gitu ya. Ya awalnya kan beda teknik industri marketing apa hubungannya begitu. Tapi lama-lama suka, bahkan jadi marketing manager gitu ya. Di situ. Ya kita nggak tahu ya apa namanya passion yang tersembunyi dari kita, ya bakat yang tersembunyi dari kita. Saya nggak tahu Pak bakat saya apa. Tiba-tiba memang Anda jago dalam penjualan begitu. Ya ada tuh Yuli ya namanya ya. Dia jualan alat-alat rumah sakit. Senior kalian tuh angkatan 2010 kalau nggak salah. Atau 2009. Harganya bukan 1 juta 2 juta, harganya 1M 2M. Bisa dia. Coba bayangkan bonusnya berapa tuh ya. Jadi kadang-kadang kita bukan kita ya, saya gitu ya. Saya dulu tuh agak menutup mata, sebelah mata dengan profesi sales. Makanya ketika saya lulus, waktu itu gaji rata-rata S1 tuh 1,5 juta ya, zaman tahun itu ya, tahun 90-an itu. Teman saya itu jadi sales gitu ya. Saya nggak habis pikir, kok jadi sales kan gajinya kecil gini gitu. Jadi sales. Tapi dia akhirnya cerita, gaji sales itu dulu cuma 750.000 ya, bahkan mungkin lebih kecil. Tapi kalau dia bisa jual mobil satu, dia sales, saya lupa tuh Honda apa Daihatsu ya. Dia dapat komisi 1,5 juta, 1,5 juta. Nah, berapa yang dia bisa jual dalam sebulan? 15 mobil coba. So, saya langsung bengong gitu kan. Gila gaji 15 juta. Kita mati-matian di pabrik gitu. Kalau sales kan santai ya duduk gitu kan ya. Nah, tapi itu ada bakat ya. Dia memang bakat jualan ya, bakat. Makanya beliau sudah almarhum ya, namanya John Alexander. Jadi kalau misalnya jalan ke mana Pondok Cabe, itu ada sebelah kanan tuh lapangan udara Pondok Cabe, sebelah kiri itu ada Honda, ya tempat jualan mobil Honda. Itu dulu marketing manager di situ dia. Dan dia memang berbakat untuk jualan ya. Saya paham sekali motor saya dulu RC100, saya minta tolong jualin dia, itu nggak sampai sehari laku. Jadi bakatnya tuh udah dari kuliah tuh sudah terasa gitu. Tapi saya nggak nyangka tuh gajinya tuh bisa 10 kali gaji rata-rata S1 gitu. Ya. Ya, ibarat kalau sekarang kan S1 bisa berapa ya? 5 jutaan ya.
Ya kalau 10 kalinya kan berarti gajinya 50 juta begitu. Bulan. Ya. Tapi itu memang ada bakat, passion, minat ya, dan kita nggak tahu kita di mana ininya ya. Passionnya ya. Tapi apapun nanti pekerjaan Anda bekerjalah dengan sebaik-baiknya gitu kan. Ada istilah namanya goodwill hunting kan. Kalau Anda punya kualitas berarti Anda akan dicari orang gitu. Ya. Anda akan diperhatikan orang, oh ini berkualitas. Karir Anda akan lebih mudah. Nah, seperti itu ya. Oke, itu nanti di mata kuliah lain aja ceritanya. Ya, jadi apakah quality control itu? The use of techniques and activities to achieve, sustain, and improve the quality of a product or service. Jadi, quality control itu merupakan teknik, model, metode-metode, cara-cara yang digunakan untuk apa? Improve quality, meningkatkan kualitas produk. Selain metode, ini juga aktivitas. Ada kegiatan di situ. Ya, ada kegiatan. Contohnya kalau orang Jepang ya, kalau Anda pernah baca bukunya Toyota Way, itu ada 14 prinsip Toyota. Salah satunya misalnya apa? Genshi Genbutsu gitu. Genshi Genbutsu. Manajer-manajer di Jepang itu dia wajib untuk datang ke lantai produksi seperti cuci tangan ketika makan, ya 3 kali sehari. Kalau bisa lebih. Ya, dia lihat kondisi lapangan sebenarnya seperti apa, kondisi produksi, lihat dia. Jadi bukan seperti bos yang terima apa? Laporan. Makanya orang Jepang itu lebih suka fakta dibandingkan data begitu. Ya, karena data tuh mungkin bisa dirubah gitu kan. Kalau fakta dia lihat sendiri kejadian di lapangan. Itu salah satu aktivitasnya. Banyak ya. Nanti kalau ada mata kuliah perancangan sistem manufaktur ya, kalau teman-teman suka di manufaktur itu bisa diambil ya, kita banyak cerita di situ. Ya bagaimana orang Jepang dia mengelola industrinya ya. Jadi ada metode, ada aktivitas bagaimana kita meningkatkan kualitas produk. Iya, banyak ya, ada spesifikasi, kita menetapkan spesifikasinya apa sih? Ya, standar kualitasnya apa sih? Kemudian perancangan bagaimana merancang satu produk yang berkualitas. Kemudian bagaimana memproduksinya setelah dirancang diproduksi. Anda kan melakukan gambar teknik ya, belajar gambar teknik, gambar apa gitu ya, piston atau apa begitu, komponen-komponen motor. Nah kemudian bagaimana nih cara memproduksi piston ini gitu kan? Ya, nah nanti biasanya itu kalau di gambar itu kan ada toleransi plus minus berapa begitu. Nah itu penting itu nanti di kualitas. Kemudian juga inspeksi pengendalian, jangan lupa kita pakai siklus namanya plan, do, check, action. Ya, plan, do, check, action. Perencanaan, cek, persiapan, do, PDCA, plan, do, check, action. Nah, perencanaan, do, pelaksanaan, cek, diperiksa, dievaluasi, ambil apa, tindakan lanjutannya seperti apa. Jadi memang yang paling penting itu adalah perencanaan. Nah, buat saya ya, selama saya mengamati secara teoretikal maupun praktis ya perencanaan penting. Barang siapa gagal dalam perencanaan, maka dia merencanakan kegagalan. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan dengan baik. Dan jangan lupa nanti di akhirnya harus ada evaluasi sehingga kita bisa mengambil apa action requirement yang dibutuhkan. Ya. Nah, metode-metode yang akan kita pelajari itu tidak lepas dari konsep yang kita sebut statistik. Makanya salah satu metode yang paling penting dalam QC itu adalah statistical quality control. Ya.
Nanti ada juga statistical process control, SPC, dan lain-lain. Jadi SQC itu adalah a branch of TQM, ya, bisa dikatakan dari sudut perspektif TQM bahwa yang namanya SQC adalah bagian dari TQM. It is the collection, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data yang digunakan dalam kegiatan pengendalian kualitas. Ya, jadi nanti Anda ambil data. Ya, kalau KP, kalau TA, ya, atau bahkan nanti kalau bekerja, tugas Anda itu ambil data di lapangan, kemudian dianalisis, diinterpretasikan. Lalu apa? Dilaporkan ke atasan. Pak, hari ini pembuatan komponen ada yang keluar batas kendali atas, ada yang keluar batas kendali bawah. Ya. Nah, kalau level Anda mungkin nggak mengambil keputusan, Anda harus laporkan itu ke atasan Anda, ke direktur produksi, ya, atau ke supervisor produksi, atau ke manajer produksi. Lapor, Pak, ada yang keluar batas kendali. Nanti dia yang mutusin apakah produksi tetap jalan ataukah produksi dihentikan. Artinya dihentikan, cari dulu masalahnya apa nih, kok bisa keluar batas kendali. Ya, nah kalau sudah ketemu masalahnya, sudah solve, ya baru dilanjutkan. Begitu pula nanti kalau Anda jadi manajer produksi, ya kan? Nah ini ilmunya ilmu JK3 nih ya, JK2, leadership. Leadership itu harus berani ambil keputusan. Seorang leader harus berani ambil keputusan. Baik keputusan itu populer atau tidak. Baik keputusan itu disukai oleh bawahan Anda atau tidak. Tapi Anda sebagai leader harus ambil keputusan. Ini ada yang keluar batas kendali. Produksi berhenti atau enggak, ada konsekuensi semuanya. Kalau berhenti berarti nanti ada apa? Lembur. Ya kan? Ada lembur. Berarti ada bayaran uang lembur. Sementara kalau terus, produk yang saya hasilkan jelek gitu ya. Untung kalau di teknik industri nih ya, menurut saya ya, kita tidak bersinggungan dengan nyawa manusia begitu. Makanya kalau kuliah di kedokteran apa di teknik sipil itu harus killer dosennya tuh. Ya. Kalau dosennya baik, maksudnya linian gitu kan, ya salah, ini betulin aja gitu. Apalagi mahasiswanya nggak kuliah gitu kan. 14 kali pertemuan cuman 2 kali datang kemudian jadi sarjana teknik sipil. Mau nggak Anda bangun jembatan dengan orang yang seperti itu gitu? Kita nggak mau gitu ya, nggak pernah kuliah gitu. Karena menyangkut nyawa manusia. Ya bagaimana kalau dia buat jembatan ngitungnya salah gitu kan? Nah, alhamdulillah nih kalau di TI itu nggak nyangkut nyawa manusia. Paling ujungnya apa? Anda di PHK begitu. Itu aja sih sebetulnya. Kalau PHK cari lagi gitu kan. Jadi saya mengencourage Anda, mendorong Anda, ketika nanti Anda harus ambil keputusan, ambil aja begitu. Ya. Karena saya punya teman dosen teknik sipil, berani ambil keputusan. Ya, jadi dia atasannya minta dia tanda tangan, ada proyek pencakar langit gitu ya, tapi dia nggak mau tanda tangan. Menurut hitung-hitungan dia ini roboh begitu. Tapi karena atasannya maksa dia nggak mau tanda tangan. Dan benar roboh, ada 2 orang atau 3 orang yang meninggal. Tapi dia juga dibawa ke polisi, ya masuk penjara juga ya nggak lama tapi cuma 2-3 hari gitu. Itu untung Pak Budi saya nggak tanda tangan. Kalau saya tanda tangan wah nggak tahu deh saya gitu. Itu juga saya udah 3 hari tuh nginep di sel gitu kan. Tuh, teknik sipil ya, seperti itu ya. Memang harus gitu, harus keras kalau teknik sipil. Dokteran juga gitu ya, kalau kuliah kedokteran nggak masuk, wah repot sudah. Wassalam. Pas pelajaran nyuntik nggak masuk gitu kan. Kalau TI paling ya ujung-ujungnya hanya apa? PHK. Ya, tapi kalau buat ini khususnya buat yang cowok ya, ya kalau harus lebih hati-hati karena Anda ada misalnya nanti Anda punya keluarga, punya anak-anak, ya itu pertimbangannya harus lebih matang gitu kan, matang. Oke. Nah ini tadi saya sudah sebutkan bahwa
SPC and acceptance sampling are two major parts of SQC. Jadi di dalam SQC itu nanti dibagi dua. Ya sebetulnya dibagi 4 ya. Tapi ada 2 yang major di situ. Yang pertama adalah statistical process control, yaitu peta kendali. Dan yang kedua adalah acceptance sampling, pengambilan sampel. Nah, ini akan kita pelajari dua-duanya ya. Sebelum UTS, saya akan share dan diskusi dengan Anda berkaitan dengan peta kendali. Nanti peta kendali dibagi-bagi lagi tuh. Ya, ada peta kendali variabel, ada peta kendali atribut, ada peta kendali X bar, ada peta X bar S ya, ada peta kendali N, peta kendali NP, peta kendali C, peta kendali U. Buat saya minimal Anda bisa 6 peta kendali. Itu minimal tuh ya. Harus bisa tuh. Bukan ngitung, yang ngitungnya gampang. Tapi ketika Anda datang ke pabrik, ada produksi di situ. Anda bisa memutuskan, saya pakai peta kendali yang mana. Nah, itu yang susah. Jadi mendiagnosis masalahnya itu yang menurut saya challenge yang paling besar gitu. Ya, nah jadi itu di peta kendali. Nah, yang minor itu adalah yang pertama reliability, tadi saya sudah banyak cerita reliability. Yang kedua adalah experimental design, yaitu perancangan percobaan ya. Jadi rancangan percobaan ini merupakan bagian dari SQC. Kemudian all the plan or systematic action necessary to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given requirement for quality is called quality assurance. Jadi kalau itu dibuat secara sistematis, ya ingat seorang industrial engineers dia harus bisa apa? Improve system. Apa itu sistem? Itu biasanya kalau di sidang kompre, sidang tugas akhir tuh saya tanyain ya. Karena Anda punya tanggung jawab sebagai seorang industrial engineers. Kalau teknik sipil, Anda jadi apa? Anda buat jembatan, bangun gedung gitu ya. Bangun rumah. Kalau dokter jadi dokter. Kalau Anda lulus dari hukum, Anda bisa jadi notaris, bisa jadi jaksa, jadi hakim. Tapi kalau Anda lulus dari teknik industri, apa role Anda gitu ya? Peran Anda apa nanti di masyarakat? Ya itu tadi, peran Anda adalah mengimprove sistem. Sistem itu apa sih Pak? Di mana ada sistem? Nah ini untungnya Anda sebagai industrial engineers. Sistem itu ada di mana-mana. Anda mau di jasa, ya, di manufaktur apalagi. Itu sistem semua udah. Nggak ada yang nggak pakai sistem. Makanya saya nggak heran kalau ada anak teknik industri kerja di KPK begitu. Ya. Kamu kerja di mana? Namanya saya lupa tuh, angkatan 2000-an. Di KPK Pak, kok bisa gitu? Bisa anak teknik industri di KPK ya. Makanya di mana-mana bisa jadi marketing manager bisa ya. Jadi human resource bisa, orang psikologi tuh bilang. Ya, sekarang kita punya saingan satu lagi nih. Siapa? Teknik industri begitu. Karena nggak sedikit orang TI yang dia di human resource kemudian jadi kepala HRD, ada juga. Ya. Tapi kalau saya pribadi nggak mau ya jadi kepala HRD ya. Soalnya sangat kompleks ya, mengurusi manusia itu kompleks. Kalau teorinya saya tahu gitu ya. Saya pernah kuliah di sosiologi, pernah, dan lulus ya. Di psikologi saya juga pernah kuliah, tapi nggak lulus. Sebelum akhirnya memang menetapkan di TI. Jadi sosiologi pernah, psikologi. Kompleks ngurusin manusia. Kalau determinasi, kita harus PHK orang. Itu kan kemana-mana ya. Dia punya anak-anaknya gimana, dia punya keluarga-keluarganya gimana nanti. Makanya kalau di Amerika, itu nggak sedikit yang ketika di PHK, itu bunuh diri, nggak sedikit. Ya, di PHK dia dari kantornya itu dia langsung loncat ke bawah.
Karena salah satu sebabnya di Amerika itu orang kalau belanja, kalau apa itu pakai kartu kredit ya, pakai kredit. Beli rumah kredit, beli mobil kredit, pakai kartu kredit gitu ya, belanja kredit. Jarang yang pakai uang cash. Nah, ketika dia diputus pekerjaannya, itu kan utang semua gitu kan, gimana dia mikirin debt collector. Coba Anda bayangkan ya, di Indonesia ini aja yang didatengin debt collector tiap hari itu bisa bunuh diri gitu. Coba deh, ya. Karena saya juga sering lihat kasus-kasus sosial ya. Ada tuh ditungguin debt collector ya, sebulan di rumahnya disamperin gitu ya. Nggak kuat orangnya, bunuh diri. Ya, apalagi kalau di Amerika begitu ya. Nah, itu sangat kompleks ya ngurusin. Kalau teorinya senang saya gitu. Ya, teori psikologi kan banyak yang aneh-aneh juga gitu kan. Oh, ini begini gitu kan. Nah, teorinya Sigmund Freud ya. Teorinya Burrhus Skinner gitu. Jadi dari psikologi yang memang ilmiah sampai psikologi yang hasil pemikiran orang aja gitu. Menafsirkan mimpi-mimpi, menafsirkan apa gitu kan, perilaku-perilaku. Ya, tapi kalau udah prakteknya itu kompleks ya. Di teknik industri menurut saya lebih membahagiakan ya, lebih aman begitu karena kita nggak ngurusin orang, kita ngurusin sistem ya. Meskipun di human resource itu sistem juga, nah itu tapi pilihan. Oke ya, jadi kalau kita udah bicara sistem, kalau kita dari perspektif quality, berarti itu adalah quality assurance. Ya kita sebut sebagai quality assurance. Istilah itu nanti akan Anda dengar. Jadi kita ingin customer kita itu secara quality dijamin begitu. Ketika dia beli mobil, ya beli barang-barang yang mahal kan, mobil mahal ya, atau beli motor, atau beli HP, itu secara quality dia merasa terjamin bahwa barang yang dia beli adalah benar-benar berkualitas. Baik, kita lihat historical review dari mata kuliah kita, ya. Jadi kalau Anda bilang quality dari Jepang itu mungkin nggak sepenuhnya benar ya. Karena teori-teori kualitas itu sebetulnya berasal dari Amerika ya. Jadi memang basic keilmuannya adalah statistik. Cuman yang tadi yang saya bilang, saya sudah cerita sama Anda bahwa namanya orang Jepang itu apa? KISS, keep it simple and smile. Jadi segala sesuatu mereka buat lebih mudah gitu ya. Jadi semua orang tuh ngerti gitu. Bayangkan kalau namanya operator, kita suruh uji hipotesis, wah, wassalam mereka udah. Ya. Tapi kalau kita kasih kertas normal lah, ini gampang nih, gini. Jadi begitu ya, analoginya seperti itu. Nah, jadi tahun 1924, Sheward, seorang, saya lupa dia ini profesor statistik atau bukan ya, saya harus cek lagi. Tapi dia bekerja di Bell Telephone Laboratories. Mereka mengembangkan yang kita sebut sebagai statistical chart for the control of product variable. Ya. Nanti apa itu variabel akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian dua profesor lagi, kalau Dodsromic ini profesor. Tahun 1942, Dodsromic itu mengembangkan apa yang disebut sebagai acceptance sampling. Jadi bapak-bapak quality control ya, Sheward, Dodsromic ini. Untuk menggantikan pemeriksaan 100%. Anda bayangkan kalau misalnya baru datang dari Jepang atau dari China, dalam satu kontainer ada 1000 laptop gitu. Apakah mau diperiksa semuanya? Dinyalain satu-satu gitu semuanya. Ya, ya enggak ya. Pasti yang diperiksa apa? Sebagian. Wah, kalau diperiksa semuanya, wassalam itu udah. Ya nggak mungkin diperiksa semuanya. Nyalain satu-satu gitu kan. Ya, jadi yang diperiksa adalah sebagian, sehingga kita bisa mengatakan bahwa laptop dalam satu kontainer itu berkualitas. Gitu. Lolos pemeriksaan inspeksi mutu. Ya, itu yang dikembangkan oleh Dodsromic. Ya.
Makanya nanti kalau yang dilakukan oleh Dodsromek nanti berkembang di Amerika Serikat namanya military standard 105 ya. Jadi alat-alat militer Amerika itu harus bagus standar mutunya ya. Itu asalnya dari Dodsromek. Dia punya sistem standar sendiri. Di Jepang itu nanti dikenal dengan nama GIS, Japan International Standard. Dan banyak lagi ya, misalnya industri yang membuat misal Philips itu juga dia memiliki konsep pemeriksaan acceptance sampling sendiri. Kemudian tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua terbentuk apa yang disebut sebagai American Society for Quality. Kemudian Deming, nah ini menarik nih Deming nih. Dia belajar SQC dari Sheward. Jadi Sheward itu gurunya Deming. Kemudian Deming melakukan perjalanan ke Jepang. Dia mengajarkan statistical method kepada Japanese engineers. Ya. Jadi gave a series of lecturers on statistical method to Japanese engineers. Makanya nanti ada di slide saya ya. Kemudian Juran, ini Deming ini boleh saya katakan ya sebelum saya lanjutkan. Deming ini oleh orang Jepang tuh dianggap sebagai nabi ya, karena dia berhasil mengangkat ini nabi tanda kutip ya, orang besar lah kalau di Jepang. Berhasil mengangkat mutu industri di Jepang. Karena Jepang itu hancur lebur ya oleh Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Nah, itu saya suka ditanyain tuh. Mobil duluan di Indonesia apa di Jepang? Saya mau tanya sama Anda. Mobil duluan di Indonesia apa Jepang? Anda bisa jawab nggak? Atau kereta api deh. Kereta api duluan ada di Indonesia apa ada di Jepang? Silakan kalau mau jawab. Jepang kayaknya ya Pak ya. Jepang ya, oke. Tapi kenyataannya apa? Kereta api ada duluan di Indonesia. Kita di zaman penjajahan Belanda tuh udah ada kereta api. Sementara Jepang masih pakai apa? Politik tertutup. Betul nggak? Ya, dia kan sebelum restorasi Meiji mereka di bawah pimpinan siapa? Shogun ya. Saya lupa namanya ya, Tokugawa apa siapa tuh. Jadi rajanya itu simbolik. Ya, rajanya simbolik. Tapi semenjak Raja Meiji itu dilakukan restorasi, makanya mereka perang saudara kan? Mengadopsi Barat atau tetap Shogun begitu. Nah, kalau pernah lihat film siapa? Rurouni Kenshin, nah itu yang mendukung perubahan tuh itu ya, Samurai X ya, mungkin sebagian teman-teman baca komiknya tuh. Itu politik sebetulnya, cerita politik. Kenshin itu ya. Jadi dia salah satu orang yang mendukung terjadinya perubahan di Jepang. Jadi dia bela raja yang baru itu ya. Gitu. Jadi yang dia lawan Shogun. Ya, Shogun. Ya itu ini ya. Kok tahu Pak film itu Pak? Ya dulu baca-baca juga saya gitu. Oke. Nah, jadi Deming datang, dia membantu Japanese engineers dengan metode statistiknya, kemudian berkembang Jepang ya. Kemudian datang juga Juran. Juran ini lebih ke faktor manajemen. Ya. Jadi kalau Deming tuh quality control-nya, kalau Juran tuh TQM-nya lah, begitu ya, di faktor di level manajemennya. Lalu terbentuk apa yang kita sebut sebagai QCC, Quality Control Circle. Ini kalau di mata kuliah TQM ada ya cerita tentang QCC ini. Itu mulai banyak terbentuk di industri Jepang ya, tahun 1960. Nah, ini yang menarik. Tahun 70, US manager were making frequent trips to Japan to learn about the Japanese miracle.
Jadi semenjak kedatangan Deming dan Juran di Jepang, itu industri Jepang berubah. Mereka lebih fokus ke kualitas. Sehingga apa? Sehingga industrinya maju. Sehingga bahkan tahun 70-an akhir itu manajer-manajer Amerika datang ke Jepang. Ya. Jadi walaupun hanya dengan Seven Tool itu salah satunya ada diagram Ishikawa juga ya. Ishikawa sama Deming itu ketemu dia di sana ya, di Jepang. Profesor Ishikawa dari University of Kyoto, dia buat yang kita sebut diagram tulang ikan yang mungkin Bu April pernah menyampaikan ke teman-teman. Ya, atau diagram sebab akibat. Jadi tahun 70-an akhir itu banyak yang datang ke Amerika, ke Jepang. US manager, dia lihat, oh ini bisa maju begini. Nah, baru setelah itu Amerika menerapkan. Padahal itu apa? Bapak-bapaknya itu ya, the founding father-nya ada di Amerika semua sebetulnya. Ada Sheward, ada Dodds, ada Romick, ada Deming, ada Juran gitu ya. Itu kan kalau kita bicara mutu itu kadang-kadang nggak lepas dari nama-nama itu ya. Pionir-pionirnya gitu. Oh, ini malah belajarnya ke Jepang. Padahal founding father-nya ada semua di Amerika. Tahun 80-an, automotive industry began to emphasize statistical process control. Ya, mulai implementasi SPC. Tahun 1990, ISO mulai masuk. Dia karena ISO itu selaras dengan quality system yang ada di industri Jepang. Kemudian information technology itu mulai intensif diaplikasikan di perusahaan. Ya. Ya, jadi ini historical review-nya. Nah, ini kemudian nanti kita banyak sekali ukuran-ukuran yang sifatnya metric system ya, atau sistem SI. Kita tidak pakai ukuran Amerika ya, makanya tadi di depan kalau teman-teman baca di situ ditulis international book ya. So, international for international students ya. Sehingga ukuran yang dipakai adalah meter, kemudian kilogram, second, dan lain-lain. Ya. Apa tanggung jawab terhadap kualitas? Kualitas adalah tanggung jawab semua orang. It's everyone job, ya, not one or two person, but all people in the industry is responsible for quality. Ya, tanggung jawab semua orang. Nggak bisa satu orang bertanggung jawab kemudian lainnya tidak bertanggung jawab, nggak bisa. Nanti akan teman-teman temukan misalnya saya mau menerapkan Six Sigma, itu tanggung jawab semua. Six Sigma itu pertama kali diterapkan, semua orang itu kayak karate. Ya, beltnya warnanya putih semua, white belt semua. Dan mereka disuruh menciptakan apa? Project-project yang bisa improvement. Misalnya tadi kalau saya nulis surat gitu kan cuma satu lembar ya. Saya tulis selembar di bagian atas, lembar belakangnya ini masih kosong, tapi kertasnya saya buang habis itu. Nah, dia menciptakan sistem baru. Kalau nulis surat harus bolak-balik. Nah, itu hemat kertas 50%, tuh, luar biasa. Nanti naik, jadi apa? Setelah putih berarti yellow, ban kuning. Setelah ban kuning, ban hijau, ban biru, sampai ban hitam. Makanya nanti di Six Sigma itu dikenal dengan nama Master Black Belt. Coba deh Anda googling ya. Master Black Belt Six Sigma. Itu artinya orang itu udah apa? Udah implementasi project berapa kali dan berhasil. Dan semuanya diikutsertakan. Semua orang ban putih. Sampai tadi improvement. Nah, Black Belt, Master Black Belt. Mungkin yang di karate tahu ya ada dan 1, dan 2, dan 3, dan seterusnya. Kemudian begins when marketing determines the customer quality requirement. Ya, jadi ini berhubungan dengan fungsi manajemen yang lain yaitu marketing. Ya. Kebetulan sama Bu Niken saya ngajar manajemen marketing ya, manajemen pemasaran. Karena dia nanti ujung tombaknya menentukan customer ini pengennya seperti apa sih. Kalau sudah masuk ke quality itu sudah teknis ya, sudah di production system ya. Tapi dia terima inputan dari marketing. Buat tahu customer ini seperti apa inginnya. Gitu. Requirement dari customer seperti apa.
and continues until product is used for a period of time by a satisfied customer. Ya, sampai nanti produknya dipakai customer. Dan dijaga hubungannya antara produsen dengan customer dijaga. After sales-nya harus tetap dijaga. Iya kan, Anda kalau ngisi oli misalnya di Ahas ya, itu pasti ditanya, Pak udah 3 bulan nih nggak ngisi nih, ya di WhatsApp gitu kan. Itu bagus tuh. Mereka mengolah pelanggan dengan cara seperti itu baik. Habis di servis, saya kalau habis servis motor Ahas nih, langsung di WhatsApp. Pak, gimana hasil servisnya? Apakah motornya baik gitu ya? Saya surprise juga tuh di WhatsApp. Ya. Oke. Nah, itu tadi quality jadi merupakan responsibility bagi semua orang. Baik, ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum, sedikit lagi saya lanjutkan. Belum ada pertanyaan sih, Pak. Dari saya belum sih, Pak. Nggak ada ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ya kalau begitu. Ini tinggal beberapa slide lagi. Nah, ini TQM. Ya, meskipun nanti ada bahasannya sendiri, ada mata kuliah pilihannya sendiri, TQM. Tapi paling tidak perlu saya ceritakanlah sedikit ya tentang TQM. Jadi TQM itu total itu the whole, keseluruhan, quality tadi, sudah jelas ya quality Anda ya, degree of excellency, a product or service provide. Tadi bisa kita kuantifikasikan, kemudian kualitas kita tentukan melalui beberapa variabel yang sudah kita tentukan, semisal Garvin tadi ya, itu kualitas. Lalu manajemen adalah act, art, or manner, cara ya, bagaimana orang menghandling, directing, dan lain-lain. Mungkin Pak Hirzun juga sudah menyampaikan bahwa fungsi manajemen itu F ya. Kalau kita pengen tahu, F sama dengan X sama dengan FY dalam kurung. Misalnya kita X-nya itu sama dengan manajemen, maka manajemen itu punya fungsi apa saja? POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Anda baca di buku manajemen apa aja, isinya 4 itu. Nah, tapi nanti ada yang bervariasi ya. Ada yang organizing itu apa? Kita sebut sebagai staffing gitu misalnya. Ya. Tapi core-nya di situ. Ini mirip apa yang Deming sebut. Ya, plan, do, check, action. Itu namanya roda Deming ya. Dan roda itu berputar ke atas. Ke atas itu artinya apa? Continuous improvement. Perbaikan terus menerus. Sehingga dikatakan bahwa TQM itu adalah the art of managing the whole to achieve excellence. Ya, jadi ya kadang-kadang manajemen ini kita bisa sebut art, bisa sebut science juga ya. Tapi memang kalau sudah implementasi artnya lebih banyak. Jadi intinya kita ingin mendapatkan apa yang kita sebut sebagai excellence. Ada 6 basic konsep dalam TQM. Ya. Yang pertama adalah a committed and involved management to provide long-term top-bottom organizational support. Ini yang penting. Atasan itu harus selalu mendukung bawahan. Selain komitmen, atasan juga harus terlibat dalam mendorong bawahannya ya, dalam jangka panjang. Jadi nggak kayak ABS gitu ya, asal Bapak senang kita lapor ke atasan, enggak. Atasan yang turun ke bawah, dia support ke anak buahnya. Makanya tadi ya, Gensi, Genbutsu begitu kan. Itu salah satu model ini Jepang ya. Nanti banyak itu, ada Heijunka, ada Hansei ya, ada filosofi itu, tapi itu di level filosofi ya. Jadi komitmen pimpinan untuk mensukseskan apa yang kita sebut sebagai TQM. Ini yang kedua nih juga, fokus on the customer. Nah, ini dia. Orientasi itu harus selalu ke customer. Udah nggak bisa enggak. Oke lah, Anda jago ya buat produk yang bagus, yang estetikanya menarik gitu ya, teknologinya tinggi. Tapi customer nggak bisa beli.
Customer nggak suka dengan barangnya. Customer bingung nih makainya gimana gitu ya. Kalau HP terlalu canggih ya. Saya kalau dikasih HP terlalu canggih juga bingung saya gitu kan. Karena bukan teknologi freak juga saya. Kalau HP ya penting bisa WhatsApp gitu kan. Kalau dikasih kecanggihan gitu ya, dari iPhone 13 juga, wah ini gimana makainya di iPhone 13 gitu. Ya fokus on customer. Jadi setiap masyarakat, setiap komunitas itu punya apa? Punya segmentasi. Kita harus perhatikan juga kondisi sosial kulturalnya. Kita harus perhatikan juga kondisi politik, kondisi ekonomi. Orang Indonesia, ya, kalau nyuci suka sabun yang gimana sih gitu kan? Ya, kita harus lihat secara kultural. Orang Indonesia kalau nyuci itu suka sabun yang pakai busa gitu, yang busanya banyak banget gitu. Makanya itu laku tuh. Coba deh Anda nyuci baju atau mandi gitu, sabunnya nggak keluar busa begitu kan? Itu serasa nggak nyuci, serasa nggak mandi begitu, nggak ada busanya. Makanya kalau teman-teman lihat ya, sabun cuci yang laku di pasaran yang banyak busanya. Kalau orang Indonesia beli minuman yang kayak gimana sih? Yang banyak, manis, dan dingin. Kita di negara tropis, suhunya panas gitu kan. Makanya ketika teh kita ya, ketika Pepsi mengeluarkan teh kita, itu pasarnya teh botol turun. Teh kita lebih gede isinya gitu ya, lebih banyak dibandingkan teh botol ya. Oh itu langsung naik tuh teh kita tuh, terkenal tuh ya, bareng Pepsi Blue dulu. Wah teh botol kelempar itu, ya. Oh ini jarang yang beli teh botol. Oh ada teh kita. Tapi teh botol pinter. Dia melakukan yang disebut Porter yang namanya diferensiasi harga. Apa diferensiasi produk. Dia buat produk yang namanya ST ya. Dengan ukuran yang sama dengan teh kita. Nah, ketika ST dimunculkan ya, kalau ST banyak yang dijual di kantin belakang Al-Azhar itu ya. Saya suka lihat teman-teman pedagang gitu ya. Teman-teman yang jualan makanan, minuman nih yang menjual ST ya. Wah. Tapi karena jalur distribusi, channel distribusi yang menguasai teh botol, karena teh botol udah lama kan, dari tahun 60-an udah ada, dia udah ngerti, udah jadi sahabat lah bagi pedagang-pedagang. Kalau pedagang kan maunya untung gitu ya, ya dia kalau ada teh kita yang banyak dibeli ya teh kita. Tapi kalau teh botolnya juga jual ST dengan ukuran yang sama dengan teh kita, langsung apa? Langsung habis itu ya teh kita ya. Sampai akhirnya Pepsi keluar dari Indonesia. Kalau pernah belajar PPIC sama Bu Nunung, di situ ada materi apa forecast ya. Saya dulu pernah dekat kenal dengan bagian perencanaan produksi di Pepsi ya. Saya tanya, Bapak Ibu kalau forecast pakai apa? Ini gampang Pak Budi forecastnya. Pakai rata-rata bergerak. Saya kaget. Oh ya rata-rata bergerak ya. Bahasa Inggrisnya apa? Ramalannya? Masih ingat rata-rata bergerak? Ada yang tahu? Udah belajar ya PPIC ya? Iya, belum, Pak. PPIC. Mata kuliahnya Bu Nunung. Mata kuliah Bu Nunung kita baru OR, Pak. Oh, belum belajar S1. ya. Semester 5 kemarin nggak ngambil ya? Kita baru semester 4, Pak. Oh, Anda ini ambil ini ya, ambil ke atas ya? Iya, Pak. Masya Allah. Oke. Namanya mean average ya. Ya, itu berarti Anda belum, jadi saya bisa menyesuaikan nanti. Oke, baik. Fokus kepada customer. Kemudian effective involvement and utilization of the entire workforce. Ini kalau bahasa Jepangnya sojinka ya. Sojinka. Jadi satu petugas, satu operator itu bisa menangani 2-3 mesin. Jadi efektif dia. Ya.
Nanti di materi PSKE mungkin Bu April pernah singgungnya ini. Nah, kemudian continuous improvement ini Kaizen. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Tadi saya tanya kan, kereta api duluan Indonesia apa Jepang? Duluan di Indonesia. Ya, zaman penjajahan Belanda ya, abad 19 kita udah ada kereta api. Bayangkan loh, lebih hebat dibandingkan Jepang itu kan. Ya, sebetulnya bukan Indonesia sih, Hindia Belanda gitu kan. Tapi kalau tanya geografis Indonesia duluan, mobil juga duluan dibawa orang-orang Belanda kan. Sultan-sultan kita udah pada pakai mobil dulu. Sebelum orang Jepang pakai mobil. Tapi sekarang siapa pemilik kereta api tercepat di dunia? Jepang. Ya. Kereta apa namanya? Shinkansen. Ya. Saingannya kereta api yang Prancis itu TGV. Ya. Bahkan mereka mengembangkan kereta api nggak pakai roda, pakai medan magnet. Bayangkan itu ngeri itu ya. Teknologinya canggih banget. Udah nggak pakai roda, pakai medan magnet. Jadi ketika bergerak itu dia di atas berapa mili, berapa senti itu dari relnya tuh, medan magnetnya tuh. Luar biasa saja. Ya. Continuous improvement. Jadi kita harus punya sama kayak Anda kuliah ya, karena Anda masih semester 4 nih, saya singgung aja sekalian. Nggak apa-apa semester 1 IPK-nya 1,5. Tapi semester 2 harus continuous improvement. 2, 2,5, 3. Nanti semester 7, semester 8 udah 4 IPK-nya ya. Jadi kok gitu ya cara berpikirnya ya. Jadi selalu berusaha menjadi yang terbaik. Treating suppliers as partners ya. Yang pasti kalau kita mau produksi sesuatu kita butuh supplier. Anda misalnya jualan bakso berarti supplier Anda adalah supplier bakso, supplier mie, supplier bumbu gitu kan. Anda tinggal racik begitu. Itu harus di-treat secara baik. Agar apa? Agar mereka menghasilkan produk yang berkualitas. Agar apa? Agar ketika kita masak, itu kita masak makanan-makanan yang berkualitas. Ya. Coba Anda bayangkan, motor itu berapa komponennya? 15.000. Apakah diproduksi semua di AHM? Enggak. Nggak kuat AHM kalau produksi semua komponen 15.000 satu motor. Mobil itu bisa 20.000, 30.000. Bayangkan satu komponen aja nggak kekirim. Ya Toyota buat produksi mobil. Tiba-tiba spionnya nggak bisa kekirim begitu. Spionnya buat di Surabaya gitu ya, produksinya di Jakarta. Telat ngirimnya, ada misalnya ada apa gitu ya, di sana ada force major, ada bencana atau apa. Jadi nggak mobilnya nggak bisa. Ya, atau ketika mereka membuat buat lampu gitu, kualitasnya jelek. Ya gara-gara lampu aja mungkin bisa ditarik semua mobilnya. Ya. Nah, jadi kita harus treating supplier as partner, dan yang terakhir yang keenam adalah establish performance measure for the process. Semua itu harus diukur. Ada ukurannya. Semua kinerja, semua aktivitas, semua kegiatan harus diukur secara kuantitatif, tidak boleh tidak. Sehingga kita nanti tahu mana yang kinerjanya bagus, mana yang kinerjanya nggak bagus ya. Itu semuanya bisa terukur. Ya. Oke, ini adalah 6 basic daripada konsep Toyota. Nanti yang lain-lain Anda bisa baca ya. Ini kalau di TKM kita bahas lebih dalam, lebih detail ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Tadi sekali lagi saya ingatkan kita fokus di praktikum ya. Jangan sampai nggak ikut ya praktikumnya. Ikut terus kalau bisa ya. Kemudian nilai praktikum besar, bisa 50%, ya. UTS-nya 20%, kemudian UAS-nya 30%, ya. Praktikumnya 50%. Nah, nilai tugas sudah masuk ke situ. Jadi tolong nanti Anda fokus di praktikum.
Kemudian saya insya Allah akan sinkronus terus ya. Jadi kita tiap hari Rabu jam 9.30 ini ada Zoom. Ya, saya biasanya buka jam 9.31 ya. Nanti 9.35 kita sudah bisa mulai. Ya, saya tidak bisa pastikan apakah tiap hari sampai 2 jam ya. Kadang-kadang mungkin 30 menit gitu ya. Kadang-kadang 1 jam ya, tergantung kebutuhan. Tapi saya usahakan tiap hari kita ada sinkronus. Ya, mungkin di situ teman-teman bisa kita bisa diskusinya bisa lebih efektif ya. Sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang teknis perkuliahan boleh. Kemudian konten perkuliahan silakan ya. Pak mau nanya Pak. Silakan Raihan. Iya, ini sih Pak, apa tadi kan ada kayak ini tuh kayak TQM Dimension of Quality gitu, itu hanya untuk di pabrik aja atau kalau misalkan kita mau bikin perusahaan rintisan gitu, kalau startup gitu, itu bisa dipakai kayak gini kah atau hanya di pabrik aja gitu? Oke, baik. Terima kasih ya, pertanyaan bagus. Kalau saya perhatikan, apa yang tadi saya sampaikan ya, terutama yang tadi Anda sebut ya TQM, itu bisa dipakai di perusahaan level apapun. Termasuk misalnya Anda mau buat apa? Startup ya. Misalnya startup yang ringan-ringan aja gitu ya. Apa misalnya Anda mau buka rumah makan bakso begitu ya. Iya Pak, misalkan. Bisa dipakai. Tapi begini, kalau kita bicara TQM, kita bicara mental state ya, bukan di operasional. Kalau yang namanya bisnis itu ini ya, mental state ya, di level bukan di level perasaan juga ya. Ada level kognitif, ada level mental begitu. Nah, jadi memang di kitanya dulu harus dibangun. Ya, makanya tadi ini memang agak saya belum sebutkan. Jadi Anda harus apa? Harus punya yang namanya prinsip-prinsip ya. Ada leadership ya. Kemudian ada tadi kan saya sudah cerita ya. Leadership itu salah satunya adalah dia berani mengambil keputusan. Ya, Anda misalnya letnan gitu kan. Letnan nih Anda harus tentukan nih Pak, kita ke kiri apa ke kanan ya, misalnya di tengah hutan. Ke kiri apa ke kanan ya? Dia harus putuskan itu. Makanya seorang startup pemula itu dia harus berani ambil keputusan. Ya, tapi tentunya ketika keputusan itu diambil harus kita pertimbangkan risiko. Nah, ini berarti kan seorang leader yang baik tentunya dia belajar kan. Tentunya yang pengalaman, yang sering jatuh bangun dengan yang baru mulai beda gitu. Tapi kalau di entrepreneurship ya sebagai startup kita mulai dulu saja. Kita coba gitu. Kita nggak ada yang tahu kan. Yang penting kita tahu misalnya makanan ibu saya enak nih gitu ya. Pempek ibu saya enak gitu kan. Nah, saya belajar resepnya dari ibu saya. Menurut saya ya, saya punya insting gitu kan. Nah, kalau mau mulai bisnis kan berarti tadi ya ada insting, ada pengalaman, ada experience ya. Kita buka. Nah, kita jadi leader, kita tentukan, oh harganya sekian. Kita belajar kan bagaimana menentukan harga, bagaimana menentukan biaya begitu. Lalu yang kedua tadi customer satisfaction ya, kita harus layani pelanggan kita dengan sebaik mungkin. Ya, Anda harus siap 24 jam untuk melayani pelanggan begitu. Pak, bisa nggak saya mau buka puasa, mau bukan puasa, mau sahur pakai bakso Anda gitu kan. Bisa nggak disiapkan jam 3 pagi begitu. Ya hal-hal semacam itu ya. Kemudian kebersihan dan lain-lain itu udah teknis sekali ya. Lalu employee involvement,
Anda kalau punya pegawai ya 1 dulu. Jangan langsung rekrut 10 begitu kan, pelan-pelan ya, rumah tumbuh begitu. Kalau dia kelihatannya dirasa agak susah melayani pelanggan, kalau cuma 1 ya baru tambah 2, tambah. Lalu continuous improvement, buat diferensiasi produk ya, ada bakso, ada somai gitu kan, ada bakso, ada batagor gitu, misalnya begitu. Ya, terus continuous improvement. Supplier partnership. Nah, ini siapa yang memasok pasokan Anda? Ya, ini Anda dampingi. Pak, kalau mau buat bakso yang bagus tuh begitu. Berikan pelatihan, ya, ajak ikut seminar misalnya ya. Nah, kemudian ada performance measure, ya, selalu diukur. Hari ini berapa, ya kok lakunya kok cuma segini. Ya kan? Jadi kalau ukurannya kurang bagus, hasil pengukuran performance yang kurang bagus, tentunya ada evaluasi di situ. Di sini kok jualannya sepi ya gitu. Ya berarti ketika Anda tentukan place itu mungkin kurang tepat gitu ya. Oh di sini nggak sukanya nggak bakso mas, di sini orang pada suka somai gitu kan. Bisa ya gitu ya. Nah jadi bisa kalau menurut saya diterapkan di perusahaan besar ataupun perusahaan kecil ya. Karena ini sifatnya generik ya, sifatnya umum. Baik. Silakan Raihan kalau ada mau ditanyakan lagi atau ada teman-teman yang lain. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan ya hari ini ya. Nanti kita bertemu lagi di pekan depan insya Allah di jam dan hari yang sama. Saya tutup, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Banyak ya, Pak. Izin Silakan ya. Saya mohon izin menutup sesi ya. Terima kasih. Baik, Pak.